Santuy, berjumpa lagi dengan kita tim Hunter Santuy. Nah, saat ini aku dan tim berada di perpustakaan dan galeri di Kota Bogor. Nah, kebetulan hari ini tuh ada event penerbitan buku Golok Antara Pesona dan Legenda. Jadi di buku ini tuh memuat ya mengenai kisah-kisah dari kayak Golok gitu kan. Jadi Golok itu sebagai warisan budaya Nusantara yang harus mesti dilestarikan, apalagi khususnya kita sebagai generasi muda dan generasi penerus. Oke, jadi yang biasa kalian tahu Golok itu kan mungkin sebagai perkakas dapur atau juga yang biasa digunakan untuk alat pemotong dan sebagainya. Padahal Golok sendiri itu memiliki makna yang sangat luas ya, dan Golok itu di setiap daerah tuh memiliki karakteristik yang berbeda-beda. Dari Golok ada Golok Jawa Barat yang Pasundan, dan juga ada Golok di setiap daerah yang di Sulawesi dan sebagainya. Untuk lebih jelasnya langsung aja kita wawancara di dalam ya. Ini ada keterangannya, golok dari berbagai era, namanya, eranya, pamornya tetap di sini. Ini tuh golok-goloknya itu tuh dari zamannya udah lama ya? Yang 200-an tahun. Yang disebut pamor golok itu yang putih. Yang putih, guratan-guratan putih. Iya. Itu disebut pamor. Kan berbeda-beda nih gambaran-gambarannya berbeda. Iya. Ini bukan digambar tapi dilipat. Tempat lipat menghasilkan guratan seperti ini. Banyak ya. Berarti ini juga dari udah lama ya? Sama ya. Bedanya apa? Yang di sini, ini gagangnya atau apa? Atau sama? Beda? Bentuknya berbeda, bentuk gagangnya berbeda. Bentuk bilahnya juga berbeda-beda. Bentuk pamornya pun berbeda-beda. Lihat, bilahnya beda. Oh iya benar. Nah yang ini juga bilahnya berbeda-beda. Golok yang biasa nilainya seninya paling tinggi atau biasa yang dikatakan paling kayak tua itu tahu dari mana biasanya? Kalau paling tua ini era paling tua. Eranya Pajajaran. Yang mana? Oh yang ini ya? Dan nama kepalanya pun beda-beda. Iya. Ini namanya kepala Panji, ini Pariaman. Eranya berbeda-beda, ada Cirebon, abad ke-17, ada Sumedang Larang, abad ke-15, ada Pajajaran, abad ke-14. Berarti ini semuanya dari berbagai daerah ya? Daerah, betul. Ini dari Palembang, yang paling atas Palembang, Cirebon. Pak, kalau ini handle-nya apa? Itu hulu baya. Lupa ya? Ya, biasanya pesisiran kalau hulu baya. Berarti ini tuh diambilnya golok-goloknya itu dari museum apa gimana? Ya, biasanya dari warisan orang-orang yang tidak bisa merawat. Karena memang mindset pikiran orang masih begitu. Saya dititipin golok tua, tapi saya nggak bisa merawat. Padahal mereka belum Jadi mindset mereka udah mistis aja. Kalau misalnya kalau yang dari kayak kerajaan yang biasanya di museum kan yang dari kerajaan-kerajaan yang penting gitu, apa ada di sini juga? Ada. Oh, ada juga. Contohnya ini pedang nabur namanya. Pedang nabur ini milik kerajaan Banjar, Kalimantan. Oh, Banjar. Mungkin eranya 1900-an. 1800 sampai 1900. Eranya. Ini pedang Banjar. Nah, ini dari Sulawesi. Bentuknya beda-beda ya setiap daerah. Iya. Sulawesi namanya Parangguma namanya. Nah, ini dari Sumedang Larang. Nah, ini handle-nya. Iya, benar-benar. Handle-nya Khasnya itu biasanya Sumedang tuh pegangannya ya. terbuat dari emas handle-nya. Cirebon kayu. Ini tanduknya kerbau bule. Kerbau bule itu zaman dulu nilai nominalnya sama dengan mungkin 2 atau 3 ekor sapi. Jadi memang yang punya golok-golok seperti ini ya tadi saya bilang pertama adalah golongan dari bangsawan ataupun dari raja.
Sampai bentuknya ada yang paling kayak kecil gitu ya Bapak ya. Itu kayak apa ya? Kayak pacul gitu apa ya? Kudi itu prototipe dari kujang. Oh, Jadi ini prototipe Versi. awal. Ini kemungkinan eranya era Singosari. Singosari itu 1222. Dan sama ada pamor, buatan-buatan putih. Dan pamor pun setiap pamor berbeda-beda kegunaan. Utamanya pamor ngulin semangka untuk memperluas pergaulan, pamor beras hutah untuk menambah rezeki, seperti itu. berarti dia kalau ini emang dinamakannya kujang loh, bukan golok. Bukan, ini Oh, bukan kujang kan, makanya itu bentuknya kujang. Ini kujang. Kalau ini baru golok. Ini kudi. Oh, hudi. Kudi. Belum pernah ke sana. Ya, masalahnya orang basket Mau megang? Di sini. Boleh? Wah, itu berat tuh Pak. Nah. Mau pegang goloknya silakan. Boleh. Oh, aku pertama kali megang golok. Ini rasanya beda. Untuk anak-anak muda nih, nggak ngaruh, megang cuma megang doang, nggak ngaruh. Nggak ada klinik, nggak ada jin, nggak ada kodam, nggak ada. Tapi cantik ya. Pamornya cantik. Ini pamor batu lapak untuk perlindungan. Ini pamor raja belaraja untuk perjenian di bawah. Kalau orang-orang nih pengen Bapak pengen lihat kayak aku pengen nih ngelihat koleksi golok itu ada nggak sih Bapak di mana mungkin yang bisa dilihat tuh? Di YouTube kita ada. Oh, di YouTube ada. Kalau misalnya untuk melihat langsungnya apakah ada museumnya apa gimana? Ada galeri, ada sekretariat di Bogor, Oh, di Bogor. Ya. Di mana tuh Bapak? di Jalan Baru. Jalan Baru di daerah. Ketik aja Cafe Prabu. Oh, Cafe Prabu itu Nah. berarti dia nyediain kayak Ya. koleksi-koleksi gitu. Betul, Pak, ya? betul. Di situ ada kafe lengkap dengan pameran goloknya. Jadi konsep kita anak-anak muda harus datang ngopi, nongkrong di situ sambil lihat golok. Ya. Boleh nanti mbaknya datang ke sana. Iya, kita boleh, datang. boleh. Oh, berarti itu terbukanya semua untuk umum Iya, ya? untuk umum. Untuk umum. Keren banget nih sih, ini keren banget. Bapaknya juga lihat nih, wah. Semoga ntar generasi seterusnya bisa melestarikan ini Bapak ya. Kayak apa namanya golok-golok warisan budaya Nusantara ini. Apa yang telah sampai dengan hari ini baru langkah awal yang kami harapkan bisa menjadi milestone berikutnya untuk bisa terus menyalakan semangat, menempa perjuangan, mengasah bilah jati diri luhur bangsa Indonesia hingga memancar ke asa antero dunia kembali dalam kejayaan Nusantara. Bangunlah jiwanya, bangunlah badannya untuk Indonesia Raya. Buku ini merupakan karya ke-40 dari pembina kami, Insinyur Gatot Susanta, dengan dukungan dari tim penulis, narasumber, serta sokongan penuh dari seluruh anggota perkumpulan pelestari golok dan pedang sepuh di seluruh Nusantara. Jadikan golok ini mercusuar dunia. Golok ini nggak main-main bikinnya, harus orang yang suci hatinya, empungan. Dia harus bertapa dulu minimal 40 hari, itu pun kalau dapat wangsit, kalau enggak ulangi dari nol. Kalau dia misalnya terganggu oleh gangguan-gangguan pada saat bertapa, ulangi dari nol. Ada yang bertapa 3 bulan, ada yang setahun, bahkan nanti kan punten Gatot. Diurai Pak, diurai satu persatu. Golok ini dibuat oleh empu ini. Golok ini dibuat di mana? Dari kerajaan mana? Itu menjadi menarik. Jadi kalau golok ini menurut pendapat saya pribadi bukan saja sebagai alat untuk alat untuk perang misalnya atau alat sebagai senjata, tetapi juga bentuk seni yang memang khas dari daerah ke daerah dan juga dari layar ke layar. Seperti untuk membelah kelapa, simpel sekali, tidak banyak sekali ukir-ukiran dan bahkan kalau perlu cuma persegi ban besar gitu. Tapi untuk yang lebih tinggi lagi, bahkan sebagai yang memegang, yaitu mencirikan dia sebagai orang yang punya satria yang tinggi, itu tentunya beda lagi. Dan saya yakin di dalamnya juga ada tulisan-tulisan yang hanya orang tertentu saja yang paham. Artinya ini adalah produk budaya.
bukan saja produk alat untuk berperang saja atau pertahanan. Oke Sobat Santuy, nah sekarang ini aku berada di event launching di Golok antara Pesona dan Legenda. Nah, ini sebagai salah satu narasumber, bisa diperkenalkan dulu Bapak? Baik, nama saya Teguh Cahyadi, saya Ketua Umum dari Pelestari Golok Pedang 10 Nusantara. Oke, Bapak mungkin bisa dijelaskan secara ringkas ya Bapak, mengenai dari launching buku diterbitkannya Golok antara Pesona dan Legenda ini kan sebagai salah satu bukti ya untuk bisa warisan melestarikan warisan budaya Nusantara gitu kan untuk generasi berikutnya. Dan kira-kira di buku ini tuh mengenai apa gitu kan Bapak? Ya, ya jadi tujuan kami membuat buku ini yaitu adalah mengedukasi masyarakat luas, terutama anak-anak muda, bahwa golok ini bukan hanya perkakas, bukan hanya alat sembelih, bukan hanya alat potong, tetapi golok itu disebutkan pada kitab era Pajajaran 1518. Itu golok merupakan salah satu senjatanya para raja pada zaman itu, pada zaman Pajajaran. Nah, kita mencoba menggali lebih dalam, mengulas, meneliti. Oh ternyata golok-golok raja pun berbeda dengan golok kerja. Setelah kita teliti, perbedaannya itu dari gagang, dari pamor, dari handle sarung dan aksesoris yang ada di golok pun pegangan raja dan pegangan masyarakat tuh berbeda. Seperti itu. Dan kita mengedukasi masyarakat luas, terutama anak muda, bahwa jangan takut punya golok atau memegang golok. Biasanya kan dari kakek diturunin ke ayah, ke anak. Nah, ada mistisnya, ada segala macam. Nah, kita berusaha untuk mengesampingkan itu. Kita lebih menonjolkan dari sejarah, filosofi, kemudian siapa pemilik ke zaman dulu itu bisa diketahui dari stylenya golok itu. Seperti itu. Berarti kalau golok sama pedang tuh beda ya berarti ya? Bedanya dari segi gagang. Kalau pedang itu biasanya ada handguard. Kalau golok polos. Terus kalau golok biasanya gagangnya itu terbuat dari tanduk kerbau. Ada juga yang dari gading, ada yang dari tanduk kerbau bule, ada yang dari kayu. Kayunya pun macam-macam. Ada kayu asem, kayu nagasari, kayu macam-macam. Seperti itu. Dan pamor yang ada di golok pun sama dengan pamor yang dikeris ternyata. Jadi bahan golok tua sama keris tuh sama. Ada besi, meteorit, nikel, baja, bahkan titanium pun ada di dalam satu bilah golok. Tuh. Kalau misalnya untuk golok sendiri tadi kan sempat diperlihatkan gambarnya itu kan ada macam-macam golok-goloknya itu. Nah, itu berarti setiap daerah tuh memiliki ciri khas golok masing-masing apa gimana? Betul. Di Jawa Barat sendiri pun itu jenis gagang golok pun ada 100 lebih. Setiap daerah di Jawa Barat, Bandung dan Cirebon pun berbeda. Setiap era pun berbeda. Cirebon dan Pajajaran itu memiliki style yang berbeda. Seperti itu. Jadi setiap wilayah, setiap era, setiap kerajaan itu berbeda-beda style goloknya, berbeda-beda jenis besinya, berbeda pula si pemegangnya. Dan ini kan tadi kan bukunya ini nanti udah langsung bisa dicarinya itu kalau misalnya orang pengen tahu nih mengenai belajar kayak informasi tentang golok itu udah bisa ditemukan di mana Bapak? Apa harus ditemukan di perpustakaan, apa sudah ada di toko buku apa gimana? Untuk saat ini kita baru launching, karena baru launching mungkin sehari atau 2 hari ke depan kita akan di online ya? Online kita akan terbitkan di online juga. Kita kerjasama sama perpustakaan juga. Dan juga di media sosial kayak Facebook, Instagram, mungkin nanti akan ada. Ada ya. Mungkin Bapak ada yang ingin disampaikan mengenai dengan terbitnya buku ini gitu loh. Untuk para generasi dan mungkin untuk yang membaca buku ini juga harapannya atau seperti apa ke depannya? Harapan kami dari Pelestari Golok Pedang 10 Nusantara agar anak-anak muda ini bisa lebih mengenal. Yang pertama mengenal dulu. Dengan mengenal kita akan mencintai. Dengan mencintai kita akan menyayangi. Dengan menyayangi itu kita akan merasa bahwa inilah jati diri Nusantara yang sebenarnya. Saat ini kan kita bangga akan budaya luar, game-game online segala macam. Nah, sebenarnya
inilah jati diri kita sesungguhnya. Ini adalah simbol perjuangan nenek moyang kita dulu. Bagaimana membuatnya dengan susah payah, perjuangannya melawan kolonialisme, seperti itu. Jadi harapan kami agar masyarakat Indonesia, terutama anak-anak muda, lebih mengenal golok sebagai warisan budaya Nusantara. Jangan memandang golok atau pusaka lain dari segi mistis, tapi kita lihat dari segi sejarah. Tuh, banyak filosofi sejarah yang terkandung di dalam sebilah pusaka. Jadi mungkin ada alasan kuat mengapa orang-orang tua kita zaman dulu jangan memegang golok, nanti kamu kadang suka gitu. pamali, nanti kamu ini, nanti kamu itu. Nah, itu ada alasan ilmiahnya ternyata. Zaman dulu golok itu menggunakan racun untuk melumpuhkan lawan. Jadi orang tua kita itu sayang kepada kita, jangan dibuka sembarangan, takut ada racun, kulit kita gores, kita akan luka. Terus penjelasan ilmiah yang kedua, golok itu kan dari meteorit. Meteorit itu kan mengandung radiasi. Apabila radiasi itu dibuka sembarangan, itu akan mempengaruhi tubuh kita. Efeknya apa? Mual, pusing, muntah, bahkan sampai pingsan akibat radiasi. Bukan jin, bukan khodam, bukan dan yang lain, tapi lebih ilmiahnya racun dan radiasi. Mungkin itu aja pesan kami dari Pelestari Golok Warisan Nusantara. Cintailah budayamu, cintailah pusakamu. Mungkin itu aja. Oke, sekian wawancara dengan Bapak Teguh. Teguh. Oke.